Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai ragam dan laras bahasa. Perkenalkan, nama saya Nasona Bila Putri dengan MPM 112223991. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Fungsi ragam bahasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai pengantar resmi di sekolah maupun di universitas. Selanjutnya ada macam-macam ragam bahasa. Yang pertama ada berdasarkan media dan yang kedua ada berdasarkan situasi. Berdasarkan media ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ragam lisan dan yang kedua ada ragam tulis. Ragam lisan adalah ragam variasi bahasa yang berasal dari alat ucap. Contoh kegiatan dari ragam lisan itu yang pertama ada berbicara, berpidato, berdiskusi, dan berdebat. Ciri-ciri ragam lisan yang pertama memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua sering dapat berlangsung atau terikat dengan ruang dan waktu. Yang kedua ada ragam tulis. Bahasa yang menghasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur datanya dinamakan ragam tulis. Ciri-ciri dari ragam tulis yang pertama tidak memerlukan orang kedua, yang kedua tidak bergantung pada kondisi, situasi, dan ruang. Ada dua perbedaan contoh dari ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama ada berdasarkan tata bahasa. Contoh dari ragam lisan itu sendiri, Nia sedang baca surat kabar, Ari mau nulis surat. Dan contoh ragam tulis itu sendiri, Nia sedang membaca surat kabar, Ari mau menulis surat. Yang kedua ada berdasarkan kosakata. Contoh dari ragam lisan itu sendiri, Ariana bilang kalau kita harus belajar. Yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Contoh dari ragam tulis tersendiri, yang pertama ada Ariana mengatakan bahwa kita harus belajar. Yang kedua, kita harus membuat karya tulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haliza Nurdianda. Saya akan menjelaskan ragam bahasa berdasarkan situasi, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi dan keadaan tertentu. Ada dua masalah pokok dalam pembahasan, yaitu bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Berdasarkan situasi pemakaiannya dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal. Yang pertama, ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Bentuk ragam ini disebut juga ragam baku, yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau kebahasaan. Beberapa contoh yang menggunakan ragam formal yaitu komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan halayak ramai, pembicara dengan orang yang lebih dihormat. Yang kedua adalah ragam semi-formal. Jenis ragam ini memiliki ciri mengikuti kaidah dan aturan yang tetap tetapi tidak secara konsisten dilakukan pada saat tertentu. Sebagai contoh adalah seorang jurnalistik membaca beritanya tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan terkadang di tengah-tengah kata baku mereka mengucapkan selip-selip kata-kata yang biasa kita ucapkan dalam sehari-hari. Yang ketiga adalah ragam non-formal, tidak menggunakan kata baku dan tidak memiliki kaidah atau aturan yang tetap. Contoh dari ragam non-formal adalah saat kita berbicara dengan teman kita. Ragam bahasa juga memiliki faktor penyebab, yaitu yang pertama faktor budaya. Setiap daerah memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda-beda, dan banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia, contohnya di Pulau Papua, Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Sebagai contohnya adalah orang Jawa dan orang Papua. Intonasi orang Papua saat berbicara akan terkesan sangat tegas dengan nada-nada yang sedikit tekankan pada saat berbicara. Hal ini berbeda dengan orang Jawa, meskipun di Jawa terdapat bahasa Jawa yang halus dan kasar. Namun orang Jawa saat berbicara lebih cenderung menggunakan intonasi yang jauh lebih halus dibandingkan dengan orang Papua. Yang kedua adalah faktor sejarah.
Setiap daerah pasti memiliki kebiasaan dan bahasa yang berbeda-beda yang dibawa oleh nenek moyang mereka masing-masing. Misalkan, orang Sunda yang terdapat bahasa yang halus dan juga kasar, di mana kedua perbedaan tersebut timbul dikarenakan sejarah yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika pendudukan manusia, meliputi di dalamnya ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Farozi. Saya akan membahas tentang laras bahasa. Pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Definisi dan kategorisasi laras bahasa menurut para ahli linguistik diantaranya: 1. Menurut Ure dan Ellis tahun 1977 menganggap laras bahasa sebagai pola bahasa yang lazim digunakan mengikut keadaan tertentu. Yang kedua, menurut Ray tahun 1956 menyatakan seorang penutur dalam situasi berbeda-beda akan menggunakan laras mengikut situasi sosial yang berlainan. Yang ketiga, menurut Holiday tahun 1968 menyebut bahwa laras sebagai variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsi. Yang keempat, menurut Jones tahun 1961, beliau membagi 5 laras bahasa, diantaranya ragam buku, ragam resmi, ragam konsultatif, ragam santai, dan ragam akrab. Ciri-ciri laras bahasa diantaranya aspek bunyi, aspek perkataan, dan aspek ayat. Jenis laras bahasa. Laras bahasa dibagi menjadi 3, diantaranya tajuk wacana, cara penyampaian wacana, gaya wacana. Adapun laras bahasa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. Perbedaan laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus dapat kita lihat dari kosakata, gaya bahasa, dan tata bahasa. Macam-macam laras bahasa, diantaranya laras ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah karangan yang membahas permasalahan tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dan ditulis dengan metode-metode tertentu. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan karya ilmiah menggunakan laras ilmiah. Di antaranya, 1. Menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa-bahasa ambigu. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa figuratif. Yang keempat, tidak menggunakan bentuk-bentuk persona. Yang kelima, memiliki keselarasan antar proposisi dan paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Razak dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai macam-macam laras bahasa yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Laras iklan. Laras iklan merupakan laras bahasa yang termasuk dalam ragam jurnalistik. Laras iklan ini haruslah memiliki daya informatif dan persuasif yang kuat. Oleh karena itu, pembuat iklan harus memilih kata-kata yang menarik untuk para konsumen. Penggunaan bahasa pada iklan haruslah bersifat tendensius, menawan, ramah, yang dikemas secara sederhana dan semenarik mungkin agar konsumen ingin membeli produk yang ditawarkan. Berikut contoh laras iklan, seperti papan rumah dijual dan pemaparannya, ataupun diskon-diskon yang sering kita lihat di flash sale di platform-platform media seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, dan juga brosur lamaran lowongan pekerjaan. Laras hukum. Laras hukum ialah laras bahasa yang penggunaan bahasanya bercorak hukum dan bersifat objektif, menekan prasangka pribadi dan tidak beremosi, serta menjauhi tafsiran bersensasi. Contoh, sanksi pelanggaran pasal 44 Undang-Undang 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan berikut dan serta pemaparannya. Laras sastra. Laras sastra adalah setiap kegiatan diekspresikan melalui bahasa mempunyai ciri-ciri bahasa yang khusus atau berbeda.
Hal ini dapat dilihat dari pilihan kata, diksi, morfologi, dan sintaksis yang digunakan pada laras sastra. Dan laras sastra ini cenderung longgar dalam aturan kaidah kebahasaannya. Sekian pemaparan materi. Dari kelompok kami, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.